Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau satu orang ketua kelasnya maju ke depan pimpin doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar belok, kita berdoa terlebih dahulu. Hafizah Andini, Hadir, Pak. Anulia Savitri, Hadir, Pak. Atifah Naila, Hadir, Pak. Ayuni Rahma, Hadir. Sud Misal, Hadir, Pak. Muhammad Abdal. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Minggu lalu, ya tentang apa? Siapa yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Ya, silakan Siti. Baik, karena kawannya sudah menjawab, mari kita kasih apresiasi dengan tepuk salut. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Artinya apa? Cara cerdas memecahkan masalah seperti pernah dengar tak? Di YouTube itu lihat tak video-video di negeri orang, di contohnya di Jepang, Cina dan sebagainya sudah menggunakan robot dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk robotnya siapa yang kasih instruksi? Manusia. Yang menciptakan robotnya siapa? Manusia melalui perintah komputer. Apa
hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya AI, ya kan? Apa bacanya? AI. Kalau biasa kita sering baca AI. Pernah dengar nggak ini? Nah, apa kepanjangannya ini? Ya, kalau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Bahasa Indonesia-nya apa? KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Artinya apa kecerdasan artifisial ini? Kecerdasan buatan. Siapa yang membuatnya? Manusia. Contohnya apa tadi? Robot. Terus yang menggunakan HP sering. Pasti anak bapak ini semua tahu kalau pakai HP kan ada fitur-fitur yang menggunakan merubah wajah. Nah, ada efek-efek. Itu termasuk juga AI atau kecerdasan artifisial. Maka tanpa kita sadari AI ini sudah masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di rumah kita sudah masa aja menggunakan kosmos, menyedot debu dengan mesin, bahkan ada yang mesin otomatis. Kita lihat, nah di sini berpikir komputasional untuk sebagaimana masih kita ini. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metode efisien dan logis. Berarti lebih kurang mirip dengan seorang ilmuwan yang kira-kira yang membuat sebuah program, ya, ilmuwan komputer. Artinya apa? Ketika seseorang ilmuwan membuat robot, contoh misalnya robotnya ingin dibuat robot yang mengantar makanan di suatu restoran, maka ilmuwan tersebut berpikir bagaimana metodenya. Langkah pertama, robotnya maju ke depan. Nah, nanti dibuat sensor, orangnya ada di sebelah kanan, dia berbelok ke kanan. Maka robot yang berjalan itu sudah diatur dengan berbagai metode yang ada. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Sudah tahu belum kira-kira ini apa? Belum. Oke, kita lanjut. Nah, algoritma. Maka apa yang dekomposisinya? Proses membagi masalah yang rumit menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Apa tujuannya? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Membuat nasi goreng. Nah, membuat nasi goreng. Kira-kira bagaimana nasi goreng itu bisa terbuat? Nah, ini dia. Pertama menyiapkan bahan. Apa bahannya? Iya. Kemudian yang kedua apa langkahnya? Iya. Yang ketiga? Mencampur semua bahannya dan dimasak. Maka jadilah nasi goreng. Nah, di air itu jangan kita berpikir
Jangan kita bayangkan berpikir komputasional seperti komputer. Oh, ini susah. Kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari, artinya berpikir secara untuk memecahkan masalah-masalah. Dari masalah besar menjadi poin-poin kecil sehingga masalahnya terpecahkan. Di sini yang pertama di komposisi. Dalam kehidupan sehari-hari kita contohnya membuat nasi goreng. Tidak tahu kita di mana cara membuat nasi goreng, sehingga kita pecahkan dulu. Harus ada bahannya dulu. Harus ada nasi, ada bumbu, ada telur, dan lain-lain yang perlu diperlukan. Nah, kemudian gimana lagi? Bumbunya diiris-iris, ya. Kemudian telurnya digoreng, kemudian bumbunya ditumis, kemudian baru semua bahannya dicampur maka jadilah nasi goreng. Itu berpikir komputasional. Berarti bukan berpikir seperti kalau berpikir komputasional ini harus seperti komputer. Nah, tapi inilah dia. Yang kedua apa tadi? Iya, masih ingat. Pengenalan pola. Ini dia pengenalan polanya. Apa itu pengenalan pola? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren atau paralel dalam data di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan tersebut. Contoh tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan polanya, maka kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, ini contohnya tadi saat membuat nasi goreng. Langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, memasak bumbu, diaduk hingga harum. Maka pola ini bisa dipakai saat memasak mie goreng, kakak atau sejenisnya. Polanya sama. Apa polanya? Menumis. Berarti minyaknya dipanaskan, bumbunya dimasukkan, diaduk. Berarti pola yang digunakan tadi pada nasi goreng tidak hanya pada nasi goreng, bisa digunakan pada pola untuk memasak mie goreng dan ya sejenisnya. Kira-kira udah paham? Sudah paham? Yang pertama apa tadi? Sekarang kita sudah bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang Bapak mau kasih tugas kelompoknya dulu. Di situ di tempat masing-masing ada. Ya. Kemudian ini adalah daftar cerita yang jelas. Contohnya apa? Membuat apa di sini? Membuat apa? Jus jeruk. Nah, jus jeruk. Bagaimana cara membuatnya? Ambil jus jeruknya, potong jeruk jadi 2. Peras jeruk, kemudian saring air jeruknya, kemudian tuang ke gelas, tambahkan es batu, es jeruk siap diminum. Nah, itu dia langkah-langkahnya, ya. Nah, kalau sudah silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih 5 menit, ya. Setelah itu baru presentasi ke depan. Baik, dipersilakan.
Mana yang sudah siap? Baik, kelompok ini dulu kita maju ke depan mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya dan masalah apa yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami Afifah Naya Hafiz Gibran. Masalah kami cara merapikan tempat tidur setelah bangun. Ya, terus langkah-langkahnya. Tidur, melipat kain, membuat alas kasur, merapikan bantal, merapikan kasur, merapikan alas bantal, merapikan selampu, merapikan tempat tidur. Ya, jadi dengar kira-kira. Sudah paham? Itu dia berarti langkah-langkah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ya, baik. Kita tepuk salut untuk kawannya. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk kelompok ini silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok ini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami adalah Silvi, April, Rizky, John. Masalah kami adalah menanam biji kacang hijau. Campur tanah, siapkan biji kacang hijau, lalu samakan bungkus kacang hijau dan menuangkan biji kacang hijau, lalu menanamnya sekali dan setelah itu menyiramnya. Tunggu beberapa minggu dan jadi. Ya, baik. Itu sudah dibuat langkah-langkahnya tadi. Yang pertama apa? Ya, tanahnya dulu dicangkul, kemudian ya, biji kacang hijaunya disiapkan, terus Lalu menuangkan bubuk kacang hijau ya dipupuk dulu tanahnya sebelum ditanami, terus dan menuangkan biji kacang hijau. ya baru kemudian biji kacang hijaunya ditanam. Apalagi Dan menanamnya kembali. ya, berarti itu langkah-langkah dari menanam biji kacang hijau. Baik, tepuk salut. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok siapa tadi? Nih, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu dia dari kelompok ini berarti sudah menjelaskan tentang langkah-langkah untuk masalahnya apa tadi? Perhatikan tempat tidur setelah bangun. Baik, ada yang mau ditanyakan atau yang mau menambahkan? Kira-kira ada yang kurang atau enggak? Berarti udah benar semua. Nah, baik kalau begitu sekarang mari kita kasih tepuk salutnya. Tepuk salut. Oke, silakan duduk. Nah, kelompok berikutnya maju. Lalu kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami Nadira, Afisa, Fakih, Sawal. Masalah yang kami ambil adalah cara menanam biji kacang hijau. Langkah-langkah eksekusi. Ambil kacang hijau, campur tanah, lalu masukkan biji kacang hijau ke dalam tanah dan tanam bijinya. Lalu siram kacang hijau. Setelah itu taruh pupuknya, lalu kacang sudah tumbuh dan siap dipanen. Ya, itu dia langkah-langkah dari kelompok ini tentang menanam kacang. Baik, kira-kira ada yang mau bertanya nak? Sudah jelas? Baik, sebagai kelompok terakhir kita juga harus semangat. Kasih tepuk salutnya ya. Tepuk salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, itu tadi berarti anak-anak semuanya sudah memahami apa itu berpikir komputasional. Kira-kira ya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini siapa? Kira-kira hari ini kita belajar apa tadi? Berpikir komputasional. Artinya berpikir komputasional adalah sebagai alat bantu untuk berpikir yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, kita tidak tahu nih, maka kita urutkan, kita pecahkan masalahnya sehingga jadilah sebuah nasi goreng. Nah, begitu juga tugas dari anak-anak bapak semuanya ya. Tadi juga sudah menjelaskan satu persatu per kelompok bahwa ada yang mengambil cara merapikan tempat tidur setelah bangun. Ada juga tugasnya yang mengambil masalahnya cara menanam hijau. Nah, Bapak anggap berarti sudah paham apa itu berpikir dari komputasional. Baik, kemudian ya sebelum kita akhiri Bapak mau dulu tepuk anak soleh.
kegiatan kita, pembelajaran kita cukupkan. Namun sebelum itu Bapak mau membagikan sebuah refleksi diri untuk masing-masing, ya. Nanti dijawab saja, berarti di sini sesuai instruksinya. Minta lingkari bintang sesuai perasaanmu untuk pelajaran kita hari ini. Apabila nanti perasaannya senang, maka lingkari semuanya. Jika kurang senang, cukup 1, 2, atau 3, atau 4, ya. Kemudian di bawahnya apa hal yang paling menarik, ya. Kemudian tantangan terbesar, ya. Ini satu orang satu. Silakan dikerjakan. Ya, silakan diisi sesuai instruksinya. Dan jumlah berapa? Pas semua. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Hah? Ya, di kolom-kolom semua. Ya. Baik, bagaimana, sudah siap? Baik, kalau sudah siap silakan dikumpulkan. Silakan kasih ke Bapak. Nah, sini. Contohnya, ini ya. Ini bukan ini. Nah, sudah semuanya. Baik. Untuk hari ini karena kita sudah selesai belajar, ya. Kemudian terutama pertama sekali Bapak ucapkan terima kasih hari ini karena kita sudah belajar dengan semangat, dengan partisipasi yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan berpikir komputasional ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bukan cuma berarti menggunakan AI atau robot, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada berpikir komputasional, berpikir secara artinya cara memecahkan masalah-masalah rumit. Sehingga ketika kita punya masalah, pecahkan dulu menjadi beberapa poin-poin, pecahkan dulu jalan keluarnya sehingga dapat mudah kita selesaikan. Atau sama-sama kita tutup, ya. Pembelajaran kita hari ini kita sama-sama tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.